Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian kami dari kelompok 36 yang berjudul Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Financial Distress pada Perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI tahun 2021 sampai 2023. Sebelumnya, perkenalkan, kelompok 36 berisi saya, Yulianur Sufyati, NIM 240301021054, kemudian Prasetyawan Bima Sakti, NIM 240301020358, dan Aidil Fauzan Nasution, NIM 240301020375. Yang pertama, latar belakang. Good Corporate Governance atau GCG merupakan salah satu pilar utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap perusahaan, termasuk perusahaan BUMN atau badan usaha milik negara. Implementasi GCG yang baik diyakini dapat memitigasi risiko manajerial, meningkatkan kepercayaan investor, dan mendorong efisiensi perusahaan dalam jangka panjang. Dalam praktiknya, perusahaan BUMN di Indonesia memiliki tanggung jawab ganda. Selain menghasilkan keuntungan, perusahaan BUMN ini juga dituntut untuk menjalankan fungsi sosial dan mendukung kebijakan negara. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah BUMN mengalami tekanan keuangan yang signifikan, bahkan berujung pada restrukturisasi dan intervensi pemerintah akibat kesulitan dalam menjaga keberlanjutan operasional. Financial distress adalah kondisi di mana perusahaan mengalami kesulitan keuangan serius yang dapat mengarah pada kebangkrutan jika tidak segera diatasi. Faktor penyebab financial distress sendiri tidak terbatas pada kondisi keuangan semata, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor non-keuangan, termasuk kualitas tata kelola pemerintahan atau KCG. Kemudian untuk bab 1 pendahuluannya terkait rumusan masalah, pada penelitian kali ini yang diambil adalah bagaimana penerapan prinsip good corporate governance berpengaruh secara signifikan terhadap financial distress pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, studi kasus pada tahun 2021 sampai 2023. Tujuan penelitian pada proposal kali ini menganalisis pengaruh penerapan good corporate governance terhadap tingkat financial distress pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, mengukur penerapan prinsip-prinsip good corporate governance pada perusahaan BUMN. Yang ketiga, mengidentifikasi tingkat financial distress pada perusahaan BUMN menggunakan model analisis keuangan yang relevan. Untuk ruang lingkup pada penelitian kali ini, yang pertama untuk objeknya, berupa perusahaan badan usaha milik negara BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kemudian periode tahun fiskal 2021 hingga 2023. Untuk metode penelitiannya, menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan studi empiris menggunakan data sekunder. Sumber data sekunder yang diperoleh adalah laporan tahunan, laporan keuangan, dan laporan tata kelola perusahaan. Untuk variabel penelitiannya, variabel independen adalah Good Corporate Governance atau GCG, Indeks Dewan Komisaris, efektivitas komite audit, yang diukur melalui kedua poin tersebut, dan tingkat transparansi atau pengungkapan laporan tahunan. Kemudian untuk variabel dependennya, yaitu financial distress, diukur melalui Altman Z-score, rasio likuiditas,
current ratio atau quick ratio, dan juga rasio solvabilitas. Manfaat dari penelitian kali ini memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur di bidang akuntansi keuangan dan tata kelola perusahaan, khususnya terkait hubungan antara good corporate governance dan financial distress pada perusahaan BUMN. Dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan penerapan tata kelola yang baik guna mencegah financial distress. Acuan dalam menyusun kebijakan penguatan tata kelola perusahaan BUMN secara lebih efektif. Kemudian untuk metode pengumpulan data, yang pertama metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan untuk menguji pengaruh antara variabel independen yaitu good corporate governance terhadap variabel dependent financial distress pada perusahaan BUMN. Analisis data menggunakan pengukuran GCG melalui indikator-indikator seperti jumlah anggota Dewan Komisaris, jumlah anggota Komite Audit, kepemilikan institusional, dan frekuensi rapat Dewan. Kemudian untuk sumber datanya, sumber data dalam rencana penulisan penelitian ini berupa data sekunder yang didapat berdasarkan data instansi dan sumber terkait, termasuk terhadap data-data yang telah dikumpulkan dalam penelitian sejenis atau sebelumnya. Kemudian, teknik pengumpulan data yang pertama, studi pustaka menggunakan berbagai sumber tertulis, termasuk buku, modul, peraturan perundang-undangan, dan peraturan hukum lain yang berlaku di Indonesia secara penelitian terdahulu. Kemudian untuk studi lapangan, berupa pengumpulan informasi secara langsung di lapangan untuk memperoleh data yang akurat dari objek penelitian, baik berupa dokumen, catatan, laporan, maupun sumber lain yang relevan dengan topik penelitian. Sistematika penulisan sistematika penulisan penelitian kali ini terdapat 5, yaitu bab 1 berisi pendahuluan, memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup, dan manfaat penelitian. Untuk bab 2 berisi tinjauan pustaka, terdiri atas landasan teori, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Kemudian bab 3, metode penelitian, menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan, sumber dan teknik pengumpulan data, penentuan sampling data, serta metode analisis penelitian. Untuk bab 4 atau pembahasan, menginterpretasikan hasil dari analisis pada bab 3, dan untuk bab terakhir atau bab 5 penutup, berisikan kesimpulan dan saran untuk penelitian selanjutnya. Selanjutnya masuk ke bab 2, landasan teori. Good Corporate Governance atau GCG adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah atau value added untuk semua stakeholder. Prinsip-prinsip GCG berdasarkan OECD dan KNKG meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kesetaraan. Financial distress adalah keadaan di mana perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya, baik karena kekurangan kas maupun karena penurunan kinerja yang menyebabkan ketidakseimbangan finansial. Kemudian, terdapat teori yang berkaitan dengan penelitian kali ini, yaitu agensi teori. Teori keagenan menjelaskan hubungan kontraktual antara dua pihak, yaitu prinsipal, pemilik perusahaan atau pemegang saham, dan agen atau manajemen atau pihak yang diberi wewenang untuk menjalankan perusahaan yang relevan dengan penerapan GCG. Kerangka pemikiran pada penelitian kali ini masih terdapat keterbatasan dalam penelitian yang secara khusus menyoroti BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan pendekatan kuantitatif yang komprehensif merupakan gap penelitian yang diambil. Kemudian untuk kerangka pemikirannya, ada hubungan positif antara variabel dependent financial distress dan juga variabel independent good corporate governance. Hipotesisnya,
Good corporate governance berpengaruh terhadap financial distress pada perusahaan BUMN. Kemudian untuk metode penelitian, menggunakan pendekatan kuantitatif yang bertujuan menguji hubungan antara GCG sebagai variabel independen dan financial distress sebagai variabel dependen pada perusahaan BUMN terdaftar di BEI selama periode 2021 sampai 2023. Populasi dan sampelnya, populasi penelitian adalah seluruh perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI kurun waktu 2021 sampai 2023. Untuk sampelnya, teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria khusus di antaranya A. Perusahaan BUMN rutin mempublikasikan laporan tata kelola perusahaan secara lengkap selama periode penelitian dan data keuangan tersedia secara konsisten. Untuk data dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan dan diperoleh secara tidak langsung melalui dokumen resmi seperti laporan tahunan, laporan keuangan, laporan GCG, serta sumber data dari BEI. Data dapat berupa tabel, grafik, serta laporan dalam bentuk digital, memastikan validitas dan reliabilitas data penelitian. Kemudian untuk teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui studi pustaka dan dokumentasi. Studi pustaka dilakukan dengan mempelajari teori, hasil penelitian terlebih terdahulu, jurnal ilmiah, regulasi tentang GCG dan financial distress. Dokumentasi dilakukan dengan mengunduh, memperoleh data laporan dan lainnya dari website resmi perusahaan dan juga BEI. Dilakukan pula pengecekan lintas sumber agar data yang diperoleh akurat. Definisi operasional variabel penelitian memiliki unsur definisi operasional yaitu spesifik, terukur, relevan, variabel independen X, dan variabel dependen Y. Metode analisis data yang digunakan, yang pertama uji asumsi klasik, merupakan pengujian normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokoreksi, memastikan metode regresi memenuhi Best Linear Unbiased Estimator atau BLUE. Kemudian yang kedua, analisis regresi linear berganda, menguji pengaruh simultan dan parsial antara GCG terhadap financial distress. Kemudian yang ketiga ada uji T dan uji F, mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial, sedangkan uji F untuk menguji pengaruh seluruhnya. Kemudian uji koefisien determinasi atau R-square, mengetahui seberapa besar variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen. Untuk proses penelitiannya, yang pertama melakukan identifikasi dan penetapan populasi serta kriteria sampel. Yang kedua, pengumpulan data sekunder dari laporan tahunan, laporan keuangan, serta dokumen GCG perusahaan BUMN di BEI, tabulasi dan input data ke dalam SPSS. Yang keempat, melakukan uji asumsi klasik untuk memastikan validitas metode statistik. Yang kelima, melakukan analisis regresi linear berganda seperti uji T, F, dan R-square. Kemudian, interpretasi hasil dan analisis hasil pengujian data. Dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan ilmiah yang teruji statistik. Demikian presentasi proposal penelitian sampai dengan bab 3 dari kelompok 36. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.